Naik haji, udah lama nabung, berangkat juga. Mantap. Nah, pemirsa, ada yang ingat gak nih, rukun Islam yang kelima bunyinya apa? Naik haji bila mampu. Tapi gimana nih, kalau ceritanya mendadak dibuat tidak mampu oleh usulan pemerintah? Ini nih yang lagi diprotes oleh masyarakat. Biaya haji kok naiknya gede banget. Mepet waktu berangkat pula. Sebenarnya berapa sih biaya haji yang wajar? Nah, kita bedah nih sumber kecemasan dan kekecewaan masyarakat. Tahun 2022 kemarin, Kementerian Agama menetapkan biaya haji saat itu 39,89 juta rupiah. Artinya, jamaah menambahkan sisa uang mereka sebesar 15 juta rupiah dari 25 juta rupiah yang sudah mereka tabung. Tahun ini, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengumumkan biaya haji sebesar 69 juta rupiah. Jauh lebih tinggi dari tahun lalu. Artinya, jamaah harus menambahkan sisa uang pendaftaran sebesar 44 juta rupiah agar bisa ke Tanah Suci. Pak, lanjut, kita berangkat. Naiknya 69 juta. Duit dari mana? Jadi berangkat nggak ya naik haji? Tapi gini. Nilai 69 juta itu punya banyak komponen, guys. Yang pertama nih, ada penerbangan, akomodasi Mekah Madinah, biaya hidup, visa, dan layanan lainnya. Tapi kalau misalnya jebret 69 juta, duit dari mana ya? Jangan-jangan yang udah rencana naik haji, kalau misalnya nggak bisa bayar, gugur dong. Aduh. Nah, saudara, saya paparin nih data ongkos naik haji dari tahun ke tahun. Naiknya sih moderate, tidak 2 kali lipat seperti usulan dari Menteri Agama tahun ini. Bahkan nih kalau misalnya kita buka laman www.haji.kemenak.go.id, dalam 10 tahun terakhir biaya naik haji itu sekitar 1 juta sampai 5 juta rupiah. Tapi kali ini kok naiknya sampai 2 kali lipat? Nah, memang naik haji itu ada subsidinya, saudara. Tapi subsidi itu juga datang dari hasil pengembangan dana haji milik masyarakat kok. Nih, KPK, Menko Kesra, tolong dong minta usulan Menteri Agama kali ini dikaji ulang. Jadi, berapa sih biaya wajar untuk naik haji? Ragin Fridianto, Heri Ardi, Business Talk. Selamat malam saudara, bersama saya masih Setari Gandhi Business Talk. Kita tahu kemarin Menteri Agama mengusulkan menaikkan biaya haji dan ini ternyata langsung mendapat respon pro dan juga kontra begitu. Lantas seterdesak apa bahwa biaya haji harus dinaikkan, lalu kemudian apa dampaknya kalau tidak. Tapi kemudian bagaimana juga kabar dari calon jemaah haji yang mungkin harus berangkat tahun ini tapi kemudian untuk ongkosnya dinaikkan. Nah, untuk malam ini saya akan membahasnya dengan Pak Arsyad Hidayat, Direktur Bina Haji Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Assalamualaikum Pak Arsyad. Pak Arsyad? Oke, selain Pak Arsyad juga telah bergabung bersama kita Pak Fadlul Imansyah, Kepala BPKH. Assalamualaikum Pak Fadlul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama kami dan juga di studio telah hadir Pak Mustolil Siraj, Ketua Komnas Haji dan Umroh. Assalamualaikum Pak Mustolil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV. Saya bertanya dulu kepada Pak Arsyad. Pak Arsyad sudah mendengar suara saya? Iya, sudah. Oke, Pak Arsyad, usulan kenaikan biaya haji ini tentu Bapak juga dengar ya, menuai banyak kritik terutama untuk dari calon jemaah haji begitu. Nah, pertanyaannya begini, apa alasan besar kenaikan dari biaya haji? Mengapa kita harus menaikkan biaya haji? Ini bentuk dari Kementerian Agama memberikan pengertian kepada masyarakat. Iya, terima kasih Mbak Ilona ya. Jadi tahun ini emang betul ada usulan kenaikan biaya haji yang diusulkan pemerintah kepada DPR. Saya kira ini belum final ya, nanti akan dibahas di dalam panja pemerintah dengan panja DPR ya. Mudah-mudahan mungkin pertengahan bulan Februari nanti sudah ada kesepakatan ya dengan besaran tersebut ya. Ada beberapa hal saya kira yang mempengaruhi terkait dengan kenaikan biaya haji pada tahun ini ya. Nah,
saya perlu mungkin sebelum masuk ke sana, saya perlu membedakan terlebih dahulu ya. Sebab biaya haji ini naik sebesar 514.000 ya. Tahun lalu 98.300.000, tahun ini 98.800.000 ya. Jadi ada 514.000. Cuma komposisinya yang berubah. Tahun lalu jamaah hanya membayar 40% dari total pembiayaan, sementara sisanya atau 60% diambilkan dari nilai manfaat ya. Nah tahun ini jamaah memang dibebani 70% dari total pembiayaan, sementara 30% itu dari nilai manfaat ya. Ada beberapa hal saya kira kenapa biaya haji naik. Pertama kenaikan kurs uang dari uang dolar gitu ya. Nah ini yang menyebabkan pembiayaan haji menjadi naik ya. Tahun lalu saya kira di angka 14 ribuan, sekarang kita tetapkan di angka 15.300. Nah sementara pembiayaan ya yang tadi disampaikan di awal itu bahwa pembiayaan yang dibiayai oleh jamaah haji adalah kaitan dengan pembiayaan di Arab Saudi yang totalnya mencapai 50-55%. Artinya pengeluaran biaya yang dikeluarkan di Arab Saudi kan mempergunakan kurs asing kan, maka ini sangat terpengaruh sekali ya. Apalagi kalau saya mendengar beberapa hari yang lalu dari beberapa kawan travel ya, angka kenaikan sewa hotel di Madinah itu sampai 300%. Ini luar biasa, ya. Karena mungkin 2 tahun tidak ada haji, ya. Kemudian tahun 2022 ada haji dengan kuota terbatas, sehingga Arab Saudi menganggap wah ini sangat strategis sekali, ya. Beberapa hotel di Madinah pun dihancurkan, ya. Kemudian angka jamaah haji yang tiba di Arab Saudi kembali normal, ya tidak seperti tahun lalu. Ini supply and demand-nya tidak seimbang, menyebabkan harga hotel di Arab Saudi meningkat ya. Kemudian biaya tiket penerbangan pun naik ya, yang awalnya 29.500.000 sekarang berdasarkan hasil kajian kami mencapai 33.900.000 ya, hampir sekitar hampir 4 sampai 5 jutaan. Ini luar biasa ya. Jadi ini saya kira beberapa faktor kaitan dengan kenapa biaya haji kita naik di tahun 2023. Oke, Pak Arsyad memang sudah menjelaskan bahwa ada beberapa komponen yang mengalami kenaikan harga, begitu ya, terutama juga terkait dengan kurs tadi. Cuman begini, ketika Menteri Agama mengusulkan di DPR beberapa waktu lalu kenaikan biaya haji, ini di tengah Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menurunkan biaya hajinya. Jadi agak sedikit membuat masyarakat bertanya-tanya, bagaimana Anda menjelaskan ini ke masyarakat? Saya perlu sampaikan, sebenarnya yang mengalami penurunan biaya itu adalah biaya paket masyair. Itu pun ya yang dirilis itu untuk haji domestik. Ya, jadi bukan untuk haji yang berasal dari luar Arab Saudi ya. Walaupun kita karena adanya penurunan tersebut kita melakukan negosiasi juga dengan pihak syarikah muasasah untuk menurunkan pembiayaan tersebut. Dan perlu diketahui bahwa penurunan itu hanya paket masyair yang hanya 5 hari. Sementara jamaah haji kita 41 hari ya. 9 hari di Madinah, 25 hari di Mekah, sisanya baru di masyair. Artinya itu hanya item kecil daripada beberapa item pembiayaan yang ada dalam haji. Oke, baik. Saya ke Pak Fadlul kalau begitu. Salah satu alasan dari Kementerian Agama untuk mengusulkan gitu ya menaikkan biaya haji adalah terkait dengan dana kelolaan di BPKH. Pak Fadlul, menurut Anda semendesak apa kita harus segera menaikkan biaya haji? Apa yang terjadi kalau tidak ada kenaikan? Oke, baik. Mungkin ada 3 hal yang perlu kami sampaikan di sini. Ya. Pertama adalah bahwa ada kenaikan BPIH ya, biaya haji itu di tahun 2022, yang mana dibandingkan dengan 2019 tentunya. Sehingga sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Arsyad tadi, di 2023 sebenarnya memang tidak terlalu naik. Tapi akibat dari kenaikan yang di tahun 2022 itu,
menyebabkan biaya yang harus dibayar dari nilai manfaat itu meningkat 2 kali lipat. Meningkat 2 kali lipat. Nah, kalau kita bicara mengenai, yang kedua, kita bicara mengenai historical data, maka sebenarnya selama kami dapatkan datanya di 2010 sampai saat ini, itu biaya yang dibayarkan oleh calon jemaah haji itu sebenarnya bervariasi ya, bervariasi dari mulai 80% ke versus 20% ya, sampai yang terakhir itu sekitar 60-40. Artinya yang tahun 2022 itu yang dibayarkan oleh nilai manfaat itu 60% sebenarnya. Nah, jadi artinya kalau misalnya kita bayangkan, itu berarti kan sebenarnya 2022 itu udah naik 2 kali lipat ya, dari sebelumnya ya anggaplah naik 10-20% secara persentase ya. Dari 40-60, 50-50 menjadi 60-40. Nah, kalau misalnya ini berlangsung terus, problemnya adalah kemarin itu 2022 kan setengah kuota ya, 50%. Nah, kalau dibayangkan 50%, waktu itu besarannya sekitar yang harus dibayarkan sekitar 60 juta nilai manfaatnya kalau saya tidak salah. Nah, kalau 60 juta kali 100.000 kan 6 triliun. Secara nilai manfaat yang kita sudah tabung selama pandemi 2020-2021 itu masih cukup. Tapi nanti kalau pada saat seperti 2023 ini kan sudah 100% kuotanya. Jadi bisa dibayangkan harus keluar kira-kira ya sekitar, kalau kita tetap stay di 60% dari nilai manfaat yang harus dibayarkan, atau sekitar hampir 60 juta gitu, atau 60 juta lebih gitu ya, itu kan sebenarnya kita harus bayar 12 triliun gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi suatu desakan menyebabkan kenapa harus di tahun 2023 ini harus dibalik angkanya gitu ya. Dibalik dalam artian tadinya 60% nilai manfaat, mungkin sekarang misalnya gitu ya, 60% yang dibayarkan oleh jemaah haji, walaupun yang diusulkan sebenarnya perhitungannya ada 70%. Kenapa sampai ke angka 70% itu? Karena itu tadi, kita sudah harus mengeluarkan ya di 2022, kalau kita bayangkan sampai asumsi ditambah dengan nilai manfaat yang terus dihasilkan ya, jadi artinya dana yang dikelola saat ini tetap terus berjalan secara hasil investasinya. Tapi kalau problem yang berikutnya adalah dengan asumsi kombinasi atas nilai manfaat yang tahun berjalan plus dengan tabungan yang disimpan dari hasil pandemi tidak berangkat haji itu, di 2027 itu kita ada keberangkatan haji dalam 1 tahun 2 kali. Gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau kita tetap stay di 60% untuk dari nilai manfaat, nanti khawatirnya di 2027 itu akan tergerus nilai pokok investasi atau 25 juta yang disetorkan oleh calon jemaah haji selama menunggu waktu berangkat. Menjaga dana kelolaan dari BPKH, saya ke Pak Mustolih. Pak Mustolih, apa tanggapan Anda terkait dengan rencana kenaikan biaya haji? Lalu kemudian tadi kita mendengar perspektif masing-masing, sudah menjelaskan alasan masing-masing, salah satunya yang jelas menjaga dana yang dikelola oleh BPKH. Ya, jadi terkait dengan persoalan ini Mbak, sebetulnya saya sudah menulis ini Juni 2020, saya sudah menulis judulnya itu di salah satu media online. Judulnya adalah bom waktu pengelolaan keuangan haji. Waktu itu saya sudah prediksikan akan terjadi semacam ini. Tetapi saya ingin melihat begini ya, ada satu perspektif yang mesti kita sampaikan kepada publik, Mbak. Apa itu? Bahwa apa yang sudah direncanakan atau dirancang oleh Menteri Agama yang kemarin disampaikan di Komisi 8 begitu ya, yang memang mengejutkan publik begitu ya. Karena dalam kondisi kita belum pulih betul dari pandemi. Tetapi saya justru mengapresiasi langkah Kementerian Agama yang kemudian berani tidak populer hari ini menjelang pemilu begitu ya, di tahun politik, memberikan ultimatum bahwa kita dalam kondisi yang sudah lampu kuning. Kalau tidak maka akan terjadi barangkali bahasa ekstrimnya adalah barangkali BPKH kolaps seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua begitu ya. Nah, tapi mesti begini, langkah yang perlu dilihat adalah perspektifnya adalah
kepentingan haji itu tidak hanya bagi mereka yang berangkat pada tahun berjalan. Katakanlah kuotanya 221.000 Mbak. Katakanlah 200.000 jamaahnya gitu ya. Nah, ada sekitar 5,2 juta. Karena kalau tidak salah antrian kita itu sudah jamaah haji yang daftar hari ini sudah 5,4 juta. Nah, hasil kelolaan yang dilakukan oleh Pak Ketua BPKH dan jajarannya itu kan harus didistribusikan juga di sana. Kenapa? Ada hak jamaah haji tunggu yang juga perlu dibagi. Meskipun saya sangat kecewa ketika misalnya melihat kenyataan pembagian yang dilakukan oleh BPKH terhadap jamaah haji tunggu itu sangat kecil, Mbak. Sangat kecil. Contoh begini, kalau jamaah haji reguler yang mendaftar kira-kira tahun 2017, itu hasil yang diberikan dari BPKH atas keuntungan pengelolaan atau investasi dana haji, itu berapa? Cuman 60.000, 80.000, 150.000. Tertinggi itu adalah 360.000. Artinya dari 2017 sampai dengan hari ini keuntungannya cuma 1,3 juta. Bayangkan itu untuk berapa? Hampir 6 tahun kan? Sedangkan yang diberikan kepada jamaah haji berjalan itu jumlahnya itu sampai dengan puluhan juta. Kalau menggunakan angka referensinya Kementerian Agama itu kan 30 jutaan. Nah, ini kan sesuatu yang saya kira perlu ditinjau ulang. Paradigma kita mesti harus kemudian dirubah begitu ya. Karena kepentingannya, bayangkan jamaah haji dengan tadi 5,4 juta yang antri, Mbak. Itu dengan adanya pandemi sudah ada yang terlempar, antrinya itu hampir 90 tahun. Di masa-masa seperti sekarang mungkin agak mundur, tapi kan tetap saja kepentingan mereka dan hak mereka harus dilindungi. Itu yang saya kira perlu dilihat dari perspektif jamaah haji tunggu. Jadi uang ini atau dana-dana subsidi ini bukan hanya untuk jamaah haji yang berangkat. Dan kembali, bahwa yang namanya haji itu, Mbak, itu bagi yang mampu. Manistato'a ilaihi sabila. Itu doktrin dan ayat Al-Qur'annya bilang begitu. Bahwa rukun haji atau penyempurnaan rukun Islam maksud saya, yang kelima, itu tidak diberikan kepada semua kaum muslimin. Tetapi hanya mereka saja yang mampu. Nah, tapi mampu tentu saja mampu yang diberikan, yang diupayakan oleh dirinya sendiri, bukan disubsidi. Saya kira seperti itu. Nanti saya follow up lagi ke Pak Fatlul ya, soal bagaimana strategi pengelolaan dana haji, investasinya supaya maksimal hasilnya. Saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Tahun 2013. Sebenarnya baru tahun kemarin ya, Juni 2022. Sekitar bulan November tahun 2018. Lupa. 2011. Ya, dia bilang tahun 23, 10 tahun kemudian. Sekitar 40-an lah, 40 tahun. Tapi kemarin dicek lagi, ternyata malah jadi 51 tahun. Sekitar 2058 ya, jadi masih 35 tahun lagi. COVID-19 dibatalkan, jadi mundur lagi, 2020 tidak jadi berangkat, 2021 tidak, 2022 berangkat, tapi pembatasan umur. Jadi ibu bisa berangkat, saya tidak bisa. Jadi ibu bilang dah tahun depan saja, membilangkan 2023 mudah-mudahan ada perubahan. Yang saya khawatirkan justru yang jemaah sekarang ya, itu kan pasti yang tadinya udah santai gitu kan. Tiba-tiba harus nambah biaya 20 juta mendadak gitu, itu keberatan sih kayak. Dan sangat luar biasa, sangat tidak setuju, tidak keberatan lah kita. Dan menurut agama pun tidak diwajibkan itu. Kalau sudah tidak sanggup kita, kami pun tarik diri. Kalau memang pemerintah menaikkan begitu tajamnya,
kami tidak sanggup. Udah mundur, tapi untuk harga itu loh, harga haji itu janganlah sekian, kelewatan deh. Naiknya masa dari 35 jadi 70. Kalau mau naik itu ya 35, 40, yang wajar-wajar lah gitu. Kita sih menerima sebenarnya untuk kenaikan. Oh, barang-barang juga naik tuh pasti. Tapi ya itu kayak transparansinya aja. Dan mudah-mudahan dapat bantuan ya. Nggak ditekan terus inilah atau apalah gitu. Saya berharap dari pemerintah ada transparansi sih. Jangan sampai kita tuh masih ingat kejadian first travel ya, di mana orang yang berangkat belakangan itu malah harus membayarin orang yang berangkat duluan. Nah itu jangan sampai dana haji itu sampai kejadian seperti itu. Itu kan Ponzi scheme namanya kalau seperti itu. Jadi kami haraplah kepada Kementerian Agama, khusus Kementerian Agama, Bapak Menteri Agama, untuk janganlah dipersulit umat atau jemaah ini saat-saat jemaah ini memang sulit ekonominya. Itu yang kita harapkan. Anda kembali menyaksikan Business Talk, Pak Arsyad. Itu dia tadi suara dari para calon jemaah. Mungkin Anda bisa menjawab persoalan transparansi yang diinginkan oleh mereka, dan apalagi kalau kita lihat ini yang mengagetkan bagi masyarakat adalah naiknya cukup signifikan dan diminta baru Januari kemarin gitu ya. Sementara kan untuk kloter keberangkatan haji itu sekitar Mei kalau saya tidak salah, koreksi saya. Silakan Pak Arsyad. Iya, terima kasih. Jadi emang kenaikan biaya ini emang sebenarnya ya kenaikan biaya ini kan tahun lalu ya, tahun 2022 ya. Cuma kan ketika kenaikan biaya masa air sebanyak 23 juta menjelang keberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi, itu kan kondisinya sangat mendadak sekali dan diumumkan oleh pemerintah Arab Saudi menjelang keberangkatan. Yang awalnya skema 50% dibiayai jamaah, kemudian sisanya dibiayai dari nilai manfaat. Ketika ada kenaikan biaya tersebut, akhirnya yang 10% atau yang menjadi 40% yang biaya jamaah itu, sisanya itu dibiayai dari nilai manfaat ya. Kalau saja tahun kemarin tidak ada kenaikan paket masa air yang mencapai 23 juta, saya kira kondisinya mungkin akan berbeda ya dengan sekarang ya. Artinya dengan skema 50% ya sebagaimana diberlakukan selama beberapa tahun ini, mulai 2018, 2019 sampai 2022 di awal penetapan Kepres dari Presiden ya. Nah, emang untuk menjelaskan ke publik kaitan dengan transparansi ini ya, sebenarnya setiap tahun ketika sudah ditetapkan kaitan dengan besaran BPIH, kita mempublish apa-apa yang dibiayai oleh jamaah dan apa-apa yang dibiayai dari nilai manfaat. Dan itu kita melalui media-media mainstream kita sampaikan, mungkin karena selama ini yang dipahami oleh publik yang dibayarkan itulah biaya haji. Saya kira ini momen yang pas, momen yang baik untuk mengedukasi kepada jamaah haji bahwa pembiayaan haji itu ada dua pembiayaan. Satu pembiayaan yang dibayarkan oleh jamaah, satu lagi pembiayaan yang diambilkan dari nilai manfaat ya. Mungkin cerita nilai manfaat ini juga mungkin perlu juga ya, bahwa nilai manfaat itu adalah hasil daripada kelolaan BPKH terhadap setoran awal yang dibayarkan oleh jamaah haji yang sampai saat ini pendaftarnya mencapai angka 5.275 ya. Saya kira tidak hanya jamaah haji yang berangkat tahun ini yang berhak mendapatkan nilai manfaat tersebut, tapi mereka yang menunggu ya 5 tahun, 10 tahun, bahkan di sebagian daerah di Sulawesi Selatan sampai 50 tahun, itu mereka juga harus mendapatkan nilai manfaat dari nilai manfaat yang ada tersebut. Oleh karenanya ya kebijakan untuk menaikkan BP itu saya kira tidak lepas
tidak lepas dari cara pandang kita bahwa nilai manfaat itu harus berkeadilan ya. Supaya apa? Supaya tadi sustain ya. Kata Pak Kepala BPKH, saya kira kalau seandainya skema 2022 diberlakukan ya, tahun ini jamaahnya dikenai 40%, kemudian tahun 2024 dengan 40%, ya. Tahun 2027 ketika ada haji 2 kali, jamaah tidak lagi membayar 40%, 50% atau 60%, tapi membayar 100% ya. Kalau biaya hajinya 100 juta, maka jamaah harus dikenai beban 100 juta. Saya kira itu mungkin, Mbak. Oke, usulan 70-30 apakah itu fix demikian? Nanti saya follow up lagi ke Pak Arsyad ya. Saya ke Pak Fadlul kalau begitu. Pak Fadlul, menyambung yang dijelaskan oleh Pak Mustolih sebelumnya, bahwa kalau dilihat juga untuk pembagian hasil investasi dana haji juga sangat sedikit ya kepada yang menunggu begitu. Jawaban Anda bagaimana selama ini? Bagaimana upaya BPKH memaksimalkan investasi sehingga nilai manfaatnya juga tumbuh? Karena kalau dilihat untuk nilai manfaat dana haji setiap tahun peningkatannya tidak begitu signifikan, Pak. Oke, jadi kalau dilihat, saya coba kembali ke persentase dari nilai manfaat yang didistribusikan dulu ya. Jadi kalau kita lihat saat ini nilai manfaat yang didistribusikan kepada per jamaah per nilai virtual account itu sebenarnya sekitar 20% plus minus lah ya gitu bahasanya dari total hasil investasi di tahun berjalan. Nah, ini kan artinya 80%-an itu yang kemudian dijadikan tambalan, kalau tidak bisa bahasanya dalam bentuk subsidi, karena kalau banyak wacana di luar bahwa subsidi itu hanya oleh pemerintah, sementara ini kan dari jemaah haji yang menunggu kan sebenarnya ya. Jadi tambalannya itu yang 80% itu adalah hak dari orang yang belum berangkat sebenarnya untuk orang berangkat tahun berjalan. Nah ini yang tadi disampaikan Pak Mustolih itu istitoahnya apa seperti itu yang pas gitu ya untuk keberangkatan haji. Nah, kalau bicara mengenai hasil imbal investasi, kami rasa BPKH kan baru berjalan 5 tahun. Kami sendiri di sini baru hampir jalan 3 bulan lah ya untuk di masa periode di 2022-2027. Memang tidak bisa dipungkiri pada saat pembentukan BPKH di 2017 dan pengalihan dari dana haji yang dikelola oleh Kementerian Agama, periode sebelumnya menetapkan untuk menghasilkan investasi dengan resiko serendah mungkin karena kan pada saat masih berjalan pendirian dari BPKH itu sendiri. Itulah makanya kenapa kemudian kalau dilihat mungkin hasil investasinya tidak seperti yang diekspektasikan oleh masyarakat. Namun kalau kita lihat secara rata-rata, kebetulan kami kan sebelumnya berkarir di lembaga institusi pengelolaan keuangan investasi juga yang ada di pasar modal. Memang rata-rata kita seperti tahun ini 6,28% net ya. Itu sebenarnya kalau bicaranya fix ya, artinya fixed income atau apa namanya investasinya masuk ke dalam SBSN dan kombinasi dengan deposito, itu sebenarnya sudah relatif hampir sama dengan apa yang dihasilkan oleh teman-teman yang ada di lembaga keuangan lainnya sebenarnya. Nah, bahwa kemudian masih belum cukup, ya rasanya makanya ke depannya di luar dari investasi yang mungkin akan expand agak masuk ke tatanan ya sebagai konsekuensinya dari low moderat ke moderat misalnya gitu ya. Kita juga sedang dalam proses untuk bisa melakukan investasi yang tidak hanya melulu menghasilkan hasil investasi, tapi juga bisa sebagai sarana untuk mendukung Kementerian Agama dari pengendalian harga yang ada di ekosistem perhajian. Jadi artinya nanti ke depan kita akan coba untuk investasi beyond marketable securities dan masuk ke dalam ekosistem perhajian. Oke, baik. Terima kasih Pak Fadlul. Saya ke Pak Mustolih. Pak Mustolih, di tengah
permintaan dan fakta-fakta yang tadi sudah disampaikan begitu ya, tanpa mengesampingkan perasaan calon jemaah. Tentu saja mungkin mereka kaget ya karena ongkosnya cukup naik signifikan. Tapi DPR justru memberikan usul menurunkan untuk biaya haji. Anda tanggapannya gimana? Ya, ini memang menarik, Mbak. Jadi apa yang dibilang di luar sana bahwa BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, pada akhirnya akan sangat politis. Apalagi ini di tahun politik. Kenapa? Kalau misalnya kita merujuk ya, undang-undang yang memberikan kewenangan terhadap Kementerian Agama itu kan Undang-Undang 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Jadi berapapun yang diusulkan oleh Pak Arsyad atau Pak Menteri Agama begitu ya, dan jajarannya, itu pada akhirnya harus disetujui oleh DPR. Begitupun tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua BPKH, langkah-langkah bahkan renstra, kemudian langkah-langkah investasi saja itu harus disetujui oleh DPR. Instrumen harus betul melalui DPR. Oleh Undang-Undang 34 tahun 2014. Nah, artinya apa? Akhirnya kemudian yang meracik itu kan ada di Senayan sana. Maka saya kira ketika kemudian ada wacana yang didorong oleh Komisi 8, banyak saya melihat juga banyak yang tidak setuju dengan konsep yang dibawa oleh Pak Menteri. Ini agaknya akan diturunkan. Saya menduga dan yakin akan diturunkan karena ini akan dilihat DPR seolah-olah katanya itu tidak bekerja begitu, tidak membela rakyat, tidak pro rakyat dan seterusnya. Tetapi tadi ini akan menyimpan bom waktu, menyimpan persoalan yang laten begitu yang setiap tahun akan berjalan. Nah, maka saya kira tinggal yang mana yang mau akan kita lihat. Apakah kalau kita membela jamaah haji yang berangkat, maka subsidinya akan besar, Mbak. Tapi kalau kita memperhitungkan antrian jamaah haji yang jumlahnya sudah 5,4 juta dan kemudian antriannya sudah puluhan tahun begitu ya. Ini maka kalau dilihat maka akan diturunkan subsidi biaya haji yang akan mau berangkat. Tadi dibilang targetnya Februari akan diumumkan. Kita tunggu angkanya, kita tunggu kebijaksanaan legislatif. Tapi kalau perlu, Mbak, saya usul kepada bapak-bapak yang ada di Komisi 8 harus dipercepat karena ini kan sudah bulan Rajab. Karena apa? Jika kemudian turun sedikit pun kita harus memberikan spare waktu kepada jamaah haji yang mau berangkat untuk mempersiapkan untuk memberikan kelonggaran waktu yang lebih luas begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nanti kita lanjutkan lagi. Saudara tetap bersama kami di Business Talk. Di segmen ini telah bergabung bersama kita Mbak Titis Nurdiana, wartawan Surkonten. Assalamualaikum Mbak Titis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semuanya Bapak yang di studio maupun di sana. Nanti saya tanya kesimpulan dari redaksional begitu. Saya ke Pak Arsyad lagi kalau begitu. Pak Arsyad, ini kan kalau kita lihat usulannya 70 banding 30 dari total BPIH gitu ya. Nah, kira-kira apakah ada kemungkinan diturunin sedikit tanggungan dari masyarakatnya karena ini kan agak jauh begitu loncatannya. Lalu kemudian apa kabar dengan calon jemaah yang mungkin di Mei ini mereka akan sudah terjadwal berangkat, tetapi kemudian kalau jadi dinaikkan, apa solusi dari pemerintah? Singkat saja, Pak. Ya, terima kasih. Kalau ditanya kemungkinan, saya kira kemungkinan itu akan ada ya. Cuma kan kita kan belum tahu sampai saat ini kan kita sedang melakukan pembahasan dengan DPR. Nanti kita lihat satu persatu komponen BPIH yang ada atau BP yang ada ya. Kira-kira perlu penyesuaian atau tidak. Nah, ini saya kira kunjungan Komisi 8 DPR dengan Pak Dirjen Haji kemudian Kepala BPKH dalam rangka melihat kondisi di Arab Saudi, kondisi paling terakhir ya. Nah, kemudian untuk jamaah yang kira-kira mereka mungkin dijadwalkan berangkat, tapi karena kondisi keuangannya mungkin tidak memungkinkan mereka untuk melunasi, saya kira bagi mereka kalau dari sisi pemerintah ya, kalau mereka sampai tidak berangkat, artinya kuota mereka tetap ada. Nah, jadi kami sampaikan bahwa mereka menjadi prioritas keberangkatan untuk di tahun 2024 ya. Harapan kami tentunya tidak membatalkan, karena apa? Karena dengan membatalkan kemudian mereka mendaftarkan kembali ya kalau seumpama mereka ingin, itu menjadi jadwal tunggunya semakin panjang ya. Ini saya kira
mudah-mudahan ke depan kondisinya lebih bagus dan lebih baik sehingga jamaah bisa melunasi terkait dengan pembiayaan tersebut. Oke, harapannya tidak ada calon jemaah yang membatalkan keberangkatan hajinya yang sudah masuk kloter di tahun 2023 ini. Saya ke Pak Mustoli, kalau begitu Pak, persoalan dana haji ini kan melibatkan banyak umat begitu ya. Ini banyak harus kita jaga. Mungkin memang keuangan dari BPKH harus kita jaga, tapi perasaan orang yang ingin beribadah juga harus kita jaga. Nah, apa yang mungkin perlu kita evaluasi selama ini? Apakah mungkin soal peta jalan yang selama ini belum ada begitu? Silakan. Betul. Jadi selama ini juga untuk masukan untuk Pak Kepala BPKH. Dan saya dengar hari ini itu BPKH belum punya rencana strategis yang itu menjadi kewajiban daripada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Tapi lebih dari itu, karena jumlah haji kita, pendaftar haji kita sudah jutaan orang, Mbak. Dan kemudian yang antri sampai puluhan tahun, sampai bahkan ada yang 80 tahun. Mestinya ada roadmap, peta jalan yang dibangun oleh BPKH dan tentu saja berkoordinasi dengan atau bersama-sama dengan Kementerian Agama untuk membuat roadmap penyelenggaraan ibadah haji 20 tahun yang akan datang, 30 tahun, bahkan 50 tahun yang akan datang. Sehingga kondisi-kondisi seperti sekarang ada krisis, ada pandemi, ada apapun itu sudah bisa terdeteksi atau terantisipasi. Toh soal adanya pandemi, adanya musibah, adanya bencana kan tahun-tahun lalu, tahun-tahun 1924 itu ada malaisme, itu juga sudah ada krisis di sana. Nah, ini saya kira yang perlu dibuat roadmap yang dibuat oleh Kementerian Agama, khususnya oleh BPKH yang memegang anggaran. Tapi satu, Mbak, apapun diskusi kita yang kita wacanakan gitu ya di luar sana dan yang digodok oleh Kementerian Agama, BPKH dan Komisi 8, haji tahun 2023 ini harus menjadi haji yang lebih baik daripada haji-haji sebelumnya. Kenapa? Karena ini haji pertama pasca pandemi dan normal begitu. Itu harapan kita bersama. Begitu. Saya ke Pak Fadlul. Pak Fadlul boleh merespon pernyataan dari Pak Mustoli terkait dengan roadmap yang harusnya BPKH dan juga Kemenak sudah punya. Silakan. Baik, sebenarnya roadmap-nya dan lensa itu sudah ada, Pak Mustoli. Cuman memang belum disesuaikan dengan kondisi yang terkini. Sehingga memang kami ditugaskan oleh Komisi 8 DPR RI untuk bahasanya memperbaharui Renstra ya, yang sudah dibuat oleh kepengurusan yang lama. Dan di dalamnya adalah salah satunya bagaimana mengatasi atau mengantisipasi sustainabilitas dari keuangan haji ke depannya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah akan luncurkan dan jika disetujui oleh DPR, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik bagi seluruh calon jemaah haji baik yang berangkat maupun yang tunggu. Ya, biar harmonis begitu ya setiap keputusan dari legislatifnya BPKH dan juga Kemenak begitu. Saya ke Mbak Titis, Mbak Titis sebagai redaksional kita yang selalu memantau beritanya. Ini kita ngomongin soal, sekali lagi saya harus tekankan perasaan orang. Karena kalau ngomongin haji kadang bukan cuma soal uang, ini soal niat mereka untuk beribadah begitu ya. Tapi satu sisi yang tadi kalau dari Pak Mustoli mengatakan bom waktu kalau sampai tanggungan subsidi itu makin lama makin bengkak begitu. Apa yang perlu kita berikan saran mungkin Mbak Titi silakan. Ya, tapi sebenarnya mirip dengan Pak Mustoli sebetulnya Mbak Ilona. Jadi gini, dari pengamatan redaksi selama ini mencermati perkembangan baik itu dana kelolaan haji maupun skema pemberangkatan yang daftar tunggunya luar biasa, 70 tahun, 80 tahun, artinya sejak bayi kita lahir kita sudah harus mencicil kalau memang kita niatnya menjalankan kewajiban nomor 5 rukun Islam. Ini Pak ya, artinya sejak lahir kita sudah harus mencicil. Itu kan problem yang serius yang memang harus segera dipecahkan jika oleh BPKH supaya memberikan roadmap tadi Pak. Roadmapnya harus jelas bagaimana sih mengatur supaya yang berangkat adalah mereka yang mampu dan mereka memang yang berhak. Nah, hal yang menarik sebetulnya ketika kita itu membayar 25 juta dengan menabung haji, maka harus dipetakan sesungguhnya. Dipetakan sebetulnya biaya haji sesungguhnya seperti apa. Jangan sampai BPKH yang mengelola duit haji itu menjadi badan-badan yang lain yang orientasinya adalah investasi. Itu harusnya tidak terjadi. Karena kalau itu terjadi, itu ibaratnya kita mengumpulkan uang untuk membiayai BPKH, kemudian diinvestasikan dan kemudian hasilnya dikembalikan. Seolah-olah kata-katanya subsidi, padahal kan duitnya adalah duit jamaah haji. Ingat, itu adalah duitnya adalah duit manfaat, itu bukan subsidi sama sekali, tapi itu memang manfaat yang kita mengiur. Bayangkan tadi bahwa perkembangan yang kita tabung
untuk niat kita naik haji, hanya yang daftar tunggunya itu dikasih imbal hasil yang mini sekali karena memang hukum Islam tidak mengenal yang namanya riba, Pak ya. Oke. Ada bunga segala macam. Nah, itu menjadi persoalan. Nah, kalau memang nanti investasinya itu kemudian dikembalikan lagi dengan bentuk apapun, itu dengan apapun, maka harus diatur sebetulnya biaya haji sesungguhnya itu berapa, sehingga masyarakat itu tahu persis berapa banyak dia harus menabung sehingga manfaatnya itu benar-benar bisa untuk naik haji. Karena kewajibannya adalah bagi yang mampu. Ya. Bukan ada subsidi, bukan ada bunga, bukan itu. Nah, itu kewajibannya adalah seperti itu. Itu artinya apa? Orientasinya jangan sampai kita itu tergulung seperti money game. Itu yang sangat berbahaya. Kayak skema Ponzi lah sebetulnya, skema Ponzi bahwa kita mengiur untuk membayar mereka yang ke depan. Itu apa bedanya dengan benda-benda yang lain? Ada apa bedanya dengan investasi-investasi yang lain? Itu jangan sampai, karena memang berbeda ini. Berbeda ini adalah dana umat yang kemudian memang harus dikelola, memang tujuannya untuk haji. Itu sebetulnya message serius, apapun yang nanti dikelola adalah peta jalan. Ini harus jelas. Bahwa orang-orang yang mengiur adalah mereka memang yang wajib membayar itu. Nah, itu nilainya harus ditetapkan dengan perhitungan yang jelas. Bahwa proyeksi ke depan harga seperti ini, inflasi seperti ini, inflasi itu harus diperhitungkan sehingga kewajiban umat muslim yang ketika mau naik haji memang persis seperti yang dia inginkan. Baik. Satu hal lagi bahwa daftar tunggu yang panjang itu kan sebetulnya menerbitkan haji plus atau ONH zaman dulu ONH plus kan haji khusus. Nah, ini sebetulnya kan kuotanya ada di Kementerian Agama. Kemudian diserahkan ke swasta yakni biro-biro umroh. Nah, banyak orang rela membayar itu lebih mahal karena tidak perlu menabung, udah mampu bayar langsung aja sekaligus. Nah, itu menjadi bisnis lain lagi. Jangan sampai hal-hal tersebut terjadi karena ini kita 5,4 juta loh. Itu luar biasa banyaknya dengan daftar tunggu yang sampai 80 tahun, 90 tahun. Ini benar-benar ini jangan-jangan sudah meninggal belum sempat menunaikan. Ini harus disusun peta jalan yang clear, yang jelas, yang transparan, yang akuntabel. Itu harapan kita bersama. Tadi Pak Fadlul sudah menjawab, sebenarnya sudah ada roadmap-nya begitu, tapi kami meminta gebrakan Pak Fadlul ya sebagai Kepala BPKH yang baru supaya semua terselesaikan yang selama ini agak jadi masalah kalau udah ngomongin soal dana haji. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Arsyad Hidayat, Direktur Bina Haji Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU. Terima kasih Pak telah memberikan penjelasan. Kita tunggu nanti keputusan dengan DPR tentu saja bagaimana nasib para calon jemaah haji, terutama yang berangkat tahun ini. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Fadlul Imansyah, Kepala BPKH. Terima kasih Pak telah bergabung bersama kami. Terima kasih, sama-sama. Dan tentu saja yang sudah hadir di studio, yang tadi cukup sangat terbuka, juga sedikit menyentil Komisi 8 DPR RI, Pak Mustoli Siradi, Ketua Komnas Haji dan Umroh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan juga Mbak Titis Nudiana, wartawan Sinar Kontan. Dan saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Ya, calon jemaah haji memang dikejutkan dengan usulan kenaikan biaya haji. Namun pemerintah punya alasan ini semua untuk keberlangsungan dana haji. Kita tunggu nanti hasil putusannya setelah DPR memutuskan. Dengan demikian saya masih Tarigan menutup Bisnis Talk. Sampai jumpa Selasa depan.